Pemirsa, pemerintah Indonesia mengumumkan terdeteksinya masuknya varian baru COVID-19 yakni Omicron. Agar tidak terjadi penyebaran yang masif seperti varian Delta, Gubernur Jawa Tengah meminta pintu masuk kembali diperketat dan meningkatkan testing sampel dengan whole genome sequencing. Instruksi agar makin memperketat pintu masuk ke Jawa Tengah ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Karena temuan ini menjadi peringatan yang harus segera ditindaklanjuti dan diwaspadai. Untuk pengetatan di pintu masuk ke Jawa Tengah juga mulai dilakukan. Polda Jawa Tengah sudah menyampaikan ada sekitar 360 titik checkpoint. Tak hanya itu saja, kewaspadaan juga diikuti dengan peningkatan testing dan tracing, termasuk tes sampel dengan whole genome sequencing sebagai langkah apakah varian Omicron juga sudah masuk di Jawa Tengah atau belum. Tak hanya itu saja, pihaknya meminta dukungan masyarakat agar lebih hati-hati selama libur Natal dan Tahun Baru. Diharapkan semua di tempat masing-masing dan tidak banyak mobilitas. Ini sudah menjadi peringatan untuk seluruh kita yang ada di Indonesia, apalagi di Jawa. Maka menjadi penting buat kita semua untuk makin taat protokol kesehatan. Dan tentu di Jawa Tengah akan kita giatkan lagi testing tracingnya dan kita langsung ambil sampel untuk kita lakukan tes di WGS kita, whole genome sequence testnya, sehingga kita bisa tahu apakah kemudian Omicron ini masuk ke Jawa Tengah atau tidak. Tapi dengan munculnya tadi hasil penjelasan dari Kemenkes, maka menurut saya kita mesti jauh lebih hati-hati lagi. Udah dikunci aja itu pintu masuknya, agar setidaknya sampai dengan Natal Tahun Baru ini betul-betul tidak ada mobilitas yang cukup tinggi. Maka saya mohon dukungan masyarakat, yuk kita libur Natal dan Tahun Baru di tempat masing-masing saja. Kasus varian Omicron ini sendiri diumumkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kasus terdeteksi pada seorang yang bertugas di Wisma Atlet. Tak hanya itu saja, Kemenkes juga mendeteksi ada 5 kasus probable terinfeksi varian Omicron. Kelimanya terdiri atas 2 warga negara Indonesia yang baru datang dari luar negeri dan 3 warga negara asing dari Tiongkok. Restu Indah melaporkan.